Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Susida Rayanti, merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia dengan unit kerja SMP Negeri 1 Tomo Kabupaten Sumedang. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan duduk sih Pak. Ya, dengan nyaman cari posisinya ya. Terima kasih ya sudah hadir ke ruang BK, sudah ingat dengan janji kita kemarin ya untuk melaksanakan konseling individual. Sekarang pelajaran siapa? Musri. Pelajaran Musri, pelajaran IPA ya. Sekarang Musri siapa? Bu Cucu. Ya, hari ini kita akan melaksanakan pelayanan konseling individual ya sih Pak ya. Sebelum Ibu melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita perlu tahu ya dalam asas-asas konseling individual itu ada satu, pertama itu asas kerahasiaan, di mana di sini apa yang Sipa rasakan, apa yang Sipa alami bisa diungkapkan kepada Ibu. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana di sini Sipa harus lebih terbuka, jangan ada yang tertutupi ya, terbuka aja apa yang Sipa sedang rasakan, apa yang ingin Sipa lakukan ya. Kemudian kesukarelaan, kegiatan ini dilakukan tanpa ada paksaan, baik dari Ibu ataupun dari Sipa sendiri, jadi harus atas keinginan sendiri. Terus yang terakhir adalah asas kekinian, jadi kita akan melakukan konseling dengan masalah yang sedang terjadi, bukan masalah-masa lampau atau masa yang akan datang ya. Akhir-akhir ini kan Ibu ini ya mendengar Sipa itu jalan sekolah, terus nilai-nilainya juga dari tugasnya ada yang masuk. Sipa kenapa sebetulnya? Ya, Bu, jangan bilang siapa-siapa ya. Kan iya, nggak usah takut, kan tadi udah disebutkan asas dari konseling individual itu apa? Kerahasiaan. Jadi Sipa bebas mau bercerita apapun tanpa takut akan Ibu bilang ke orang-orang ya. Jadi intinya Sipa lebih terbuka. So, sekarang mau dari mana dulu Sipa cerita? Ya, jadi Bu, Sipa tuh akhirnya itu sedih ya, karena ya orang tua juga jarang merhatiin Sipa. Jadi Sipa tuh ngelampiasin ke main HP Bu. Main HP. Nah, terus? Ya, jadi sekarang tuh jujur Sipa jarang sekolah Bu. Terus tugas-tugas juga banyak yang belum masuk. Kalau Ibu boleh tahu apa aja yang suka dimainin di HP itu? Ya, medsos sama Wattpad sama game online. Terus Sipa nggak punya teman main? Enggak. Jadi berapa jam sehari Sipa bisa main apa itu teh? HP itu? Ya bisa nyampe seharian Bu, paling kalau berhenti itu pas tidur jam 2 malam, sama makan juga suka sambil lihat HP. Paling berhenti juga kalau tidur, sholat, sama mandi. Kalau Sipa sebulan itu dikasih berapa kuota sama mana? Ya seminggu itu bisa sampai 20 giga Bu. Seminggu 20 giga. Terus kalau misalkan habis bisa nambah lagi? Bisa. Sebetulnya mama sama bapak Sipa kerja apa sih? Ngajar SD. SD. Adik Sipa anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak, berarti punya kakak. Sekarang kakak di mana sekolahnya? Di Cirebon Bu. Di Cirebon. Kuliah yang ayo pulang ke rumahnya berapa ini sekali? Kadang bisa sebulan itu 3 kali. 3 kali dalam sebulan, berarti kehitung jarang ya. Terus di rumah selain mama, bapak, Sipa ada lagi nggak keluarga yang lain? Enggak Bu, malah Sipa suka main HP itu kan ngelampiasin Bu, soalnya Sipa tuh kesepian di rumah itu. Jadi malah kan coba-coba main HP karena ingin diperhatikan oleh orang tua. Tapi semakin kesini malah kasih sayang mereka itu berkurang Bu. Setelah Sipa itu tujuan main HP itu buat ya cari perhatian dari orang tua, tapi
nggak ada masih sebenarnya dia merasakan ya ketika Sipa bilang orang tua sibuk pasti Sipa merasa kesepian. Terus ibu tanya dampak dari HP itu sebetulnya bagus nggak sih buat kita? ya ada bagusnya ada jeleknya Bu. Yang bagusnya apa? Ya dapat hiburan sama biar nggak kesepian. Terus dampak negatifnya? Ya Sipa tahu sih Bu, tapi nggak banyak, cuma tahu satu sama apa doang. Iya. Sipa tahu nggak anak itu tuh MTS kemarin ada yang meninggal kan ya karena kanker mata. Coba Sipa tahu nggak kasusnya anak itu seperti apa? Main HP terus Bu. Terus sampai ingat waktu. Nah sebetulnya dengan Sipa tahu dampak negatifnya itu mungkin ada rasa wah dia ternyata ada dampaknya, salah satunya kan kata Sipa tadi apa? Radiasi. Kedua kalau kita tidak bijak dengan media sosial kita akan terjerumus. Belum lagi ketika kita main game kecanduan itu lebih parah ya, ketika otak kita hanya difokuskan untuk game. Nah ibu tanya sosial media apa yang sering Sipa mainkan? TikTok. Kenapa suka TikTok? Karena banyak banget video di aplikasi itu, nggak ngerusuhin aja sih. Selain TikTok Instagram, kenapa suka Instagram? ya suka selfie Bu. Foto-foto yang di edit. Terus apa lagi? Sama YouTube, Terus apa lagi? sama Wattpad. Di webpad itu ngapain? Bikin novel. Tuh kan Sipa bisa bikin novel. Udah berapa novel yang bikin? Baru satu sih Bu. Baru satu. Apa judulnya? Nathan. Gak apa-apa ya kalau untuk bikin novel kan itu bentuk positif ya dari medsos itu. Nah, selain dampak negatif kan medsos itu HP itu penggunaannya apa sih? Yang membuat kelebihan dari HP itu apa? Ya buat belajar mungkin Bu. Ya terus buat komunikasi lebih lancar, terus kita lebih melek teknologi. Nah tapi kan selain dampak positifnya, kalau kita misalkan bisa menggunakan dengan baik mungkin dampak positifnya akan Sipa dapat. Tapi ketika Sipa menggunakannya asal-asalan menjadi dampak negatif. Iya. Terus gini, mama sama bapak suka komen nggak kalau misalkan Sipa terus di kamar? Enggak sih Bu, kadang cuma bilang jangan main HP terus, habis itu ya udah dibiarin. Ya, mereka juga pulang suka malam terus langsung istirahat. Jadi Sipa itu jarang jarang diperhatiin. Terus ibu boleh tanya nggak hobi Sipa apa? Ya, hobi nari Bu. Iya kan ibu pernah dengar ya, pernah ikut kejuaraan ya? Kejuaraan apa? Juara nari, juara 2 di kabupaten. Nari apa sih Pak? Nari Jaipong. Oh bagus, artinya Sipa ada keberanian. Nah selain menari, apalagi hobi Sipa? Nyanyi Bu. Nyanyi. Suka ikut eskul nggak di sekolah? Ya belum sih, pengen ikutan tapi belum. Sipa aja sekolah itu sekarang bener jarang Bu. Karena Sipa itu kan tidur jam 2 malam, terus bangun itu kadang-kadang jam 9 atau jam 10 pagi. Mau berangkat sekolah itu suka malu Bu. Terus nggak ada yang bangun ya? Nggak ada kan, orang tua pagi-pagi udah berangkat, kadang juga sarapan udah disiapin. Kalau misalkan kesiangan itu di rumah ngapain? Misalkan nggak ke sekolah hari ini karena kesiangan, apa yang Sipa lakukan? Nah, main HP. Tidak lepas dari HP. Sipa punya teman nggak? Ya, punya satu juga, cuman sebatas di sekolah. Di sekolah. Terus Sipa suka ikut kegiatan apa di rumah? Ya, enggak Bu, enggak, cuma main HP doang. Kan Sipa juga dulu pernah punya teman, tapi temennya itu mengkhianatin Bu. Nanti gimana? Ya cuma ada pas Sipa senang aja, jadi pas Sipa lagi sedih gitu dia nggak ada. Jadi Sipa itu trauma Bu, nggak mau punya teman lagi sama sekali. Kan tidak semua teman itu seperti itu. Ya tapi masih kerasa aja Bu sakitnya tuh. Emang teman Sipa yang dulu siapa yang dekat sama Sipa? Ada ini, ada Mereka itu pengkhianatinya seperti apa sih? ya, dulu itu dia dekat banget sama Sipa Bu.
karena nah, Siva kan sekarang jadi jarang sekolah, jadi mereka itu ngejauhin Siva. Sipa gara-gara Sipa jarang sekolah. Nah, tadi kan Sipa suka bilang nih, Sipa suka main HP itu main game. Kira-kira game apa sih yang membuat Sipa itu sampai lupa waktu, terus pengennya di kamar terus? Mobile Legends itu soalnya kan di dalamnya tuh banyak teman-teman yang virtual gitu Bu, virtual, jadi Sipa tuh sering berinteraksi sama mereka tuh cuma sebatas di game. Itu kan sifat banyak temennya, itu kelebihan sifat, bisa berteman. Terus tadi ya yang eskul itu yang eskul yang lomba nari itu sifat kan itu kelebihan sifat juga, bisa dengan percaya diri, terus banyak teman. Kenapa tidak diaktualisasikan ke kegiatan sehari-hari? Belum berani aja sih Bu kalau punya teman di sehari-hari. Itu juga kan mereka yang teman di game itu di orang rata-rata tuh bukan orang sini, nggak ada yang satu sekolah sama Sipa. Oke, jadi masalah yang Sipa hadapi itu yaitu tidak bisa lepas dari handphone karena ingin mencari perhatian dari orang tua, benar kayak gitu. Tapi dulunya niatnya gitu, tapi sekarang malah keterusan Bu, jadi nggak bisa lepas. Iya kan, yang namanya udah terbiasa bisa untuk lepas. Oke, Sipa pernah merenung nggak sih orang tua bekerja untuk siapa? Nah, untuk Sipa juga sih. Untuk Sipa, coba bayangkan, ada nggak teman Sipa yang orang tuanya mau bekerja masih bisa sekolah nggak? Masih bisa memenuhi kebutuhan Sipa nggak? Selama ini ibu tanya, mama sama bapak bisa memenuhi kebutuhan Sipa nggak? Bisa, soalnya ya itu mereka itu tahunya cuma Sipa itu dikasih uang. Kadang juga kalau mereka pulangnya lebih lambat itu uangnya ditambahin. Jadi setelah itu ya udah berangkat Bisa ke sekolah-sekolah. Tapi misalkan suka ada komunikasi nggak sih? Misalkan nih ada waktu-waktu tertentu di mana misalkan Sipa ngobrol dengan mama atau bapak. Misalkan kalau akhir-akhir ini jarang sih Bu, soalnya kan mereka itu sibuk. Tapi ya emang Sipa akuin kesalahan yang bukan di orang tua aja Bu, Sipa juga salah. Salahnya Sipa mengakui ya. Jadi setelah kita banyak ngobrol nih dari tadi panjang lebar ya, dari mulai hobi, dari misalkan pertama menggunakan HP itu karena apa, kira-kira apa Sipa bisa menyelesaikan masalah yang Sipa hadapi? Misalkan bisa jawabannya, kalau bisa kira-kira apa yang akan Sipa lakukan? Ya lebih berkomunikasi aja sama orang tua, sama lebih banyak interaksi. Dengan cara apa? Ya mulai mencari teman sama interaksi. Jadi ya Sipa kan yang namanya kita berteman itu kan tidak semua teman itu sesuai yang kita harapkan, dan belum tentu teman yang terlihat judes kasarnya tidak baik ya. Jadi intinya dalam berteman itu harus saling memahami, saling menghargai. Nah, selain teman, apalagi kira-kira yang harus sifat lakukan? Ya mengisi kegiatan selain main HP itu dengan kegiatan yang positif. Contohnya apa? Ya mengaji, ikutan ekskul di sekolah, sama beberes rumah. Terus itu nggak ada saudara satu pun di sana? Enggak, kadang juga ada enggak. Ya kan Sipa tuh tinggal di rumah itu pendatang gitu. Jadi nggak ada saudara. Asal dari mana gitu kita? Dari Jati. Tapi kalau lo sering datang ke rumah? Ya kadang sebulan itu 2 kali, kadang nginep juga sehari atau 2 hari, habis itu ya pulang lagi ke Jati Gede. Tapi pas ada gua itu kayak udah nggak kesepian, tapi pas pulang itu kesepian lagi. Kalau di lingkungan rumah punya ada nggak sih Sipa? Kalau Sabtu Minggu nih kan, kalau dulu itu biasanya libur nih, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, kalau Sabtu kita memang masuk ya hari Sabtu itu. Nah, kalau hari Minggu kegiatan apa sih yang Sipa lakukan sama mama sama bapak? Ya Sipa sih main HP aja, karena mama itu jarang yang ngasih perhatian, itu juga jarang. Jadinya ya di rumah masing-masing aja Bu, karena mama
bekerja itu kan demi apa? buat memenuhi kebutuhan sih. Menjadi sifat. Terus selain itu kan bekerja itu untuk pertama agar sifat tidak kekurangan. Sifat harus berpikir positif ya. Bukan berarti mama sama bapak kerja itu ingin tidak memperhatikan sifat. Ya, Ya Bu, juga Sipa emang sadar Bu, mereka itu kerja juga buat Sipa. Tapi ya gimana Sipa itu belum bisa nerima Bu kalau misalnya orang tua itu nggak merhatiin Sipa. Tapi sekarang setelah ibu bilang itu Sipa memang yakin. sadar ya. Oke. Terus untuk mengenai ini ya, pelajaran yang belum diselesaikan, kira-kira pelajaran apa yang belum sama sekali masuk? Matematika Bu itu belum masuk dari pas kelas 8 nih, semester 1 itu belum ada kan Sipa itu ketergantungan sama HP itu dimulai pas pandemi kelas 2 semester 2. Pas pandemi ya, karena mungkin kegiatan di rumah banyak di rumah. Dan itu juga bikin nggak berinteraksi lagi sama teman di sekolah. Jadi abis itu ya karena udah kecanduan HP jadi ya nggak semangat sekolah lagi Bu. Jadi pengennya main HP gitu ya. Kan tadi Sipa bilang ya ingin berubah. Nah, hal pertama yang harus Sipa lakukan kan sekarang mengejar apa? Mengejar tugas-tugas yang belum diselesaikan. Terus Sipa nggak boleh apalagi ke sekolah juga harus lebih rajin. Suka sholat kan sih Sipa? Jarang Bu. Harus itu ya, maksudnya sholat itu kan kewajiban ya. Ibaratnya main HP aja kuat berjam-jam, masa untuk sholat 5 menit aja nggak bisa, misalnya gitu ya. Nah, kira-kira Sipa akan memulainya dari kapan? Kalau Sipa pengennya cepatnya sih Bu, cepatnya. Oke, kalau ibu boleh tahu, kira-kira langkah apa selanjutnya yang akan Sipa lakukan untuk agar Sipa apa namanya bisa berubah? Kira-kira hal apa yang akan Sipa lakukan pertama? Membuka HP itu kalau ada yang penting aja Bu. Contohnya penting itu seperti apa? Buat belajar, Terus buat komunikasi sama orang tua. Terus selain itu lebih banyak mengisi kegiatan kosong dengan kegiatan yang positif. seperti apa kegiatan positifnya? Ya mengaji sama beres. Ikut eskul nggak? Belum. Mau nggak ikut eskul? Nah, Nah, terus apa lagi? dan tidur juga nggak mau malam-malam. Biasanya tidur jam berapa? Jam 2 Jam 2. Sekarang jam berapa? mulainya di bawah jam 9 sih. Jam 9. Selain itu Lebih banyak interaksi sama teman. dengan teman. Temannya yang seperti apa yang akan dicari? Ya pengen yang tulus Bu. Oke, Sipa kan sudah menyebutkan langkah-langkah apa yang akan Sipa akan lakukan ya setelah dari sini. Nah, sebetulnya gini ya Sipa, dengan kita melakukan ini, dengan ibu ngobrol dengan wali kelas, dengan orang tua Sipa, dengan siapa guru mata pelajaran, tujuan ibu dan wali kelas, guru mata pelajaran ini Sipa menjadi lebih baik. Kan nggak mungkin ya sekarang dengan nggak masuk sekolah terus nggak masuk, kira-kira Udah diancam juga sih Bu sama guru hafal matematika, terutama katanya takutnya juga mau ditahan. bukan diancam berarti ya, lebih diberi peringatan ya, nanti di rapot akan ditangguhkan kalau misalkan sifat tidak berubah, tidak mengerjakan tugas, tidak misalkan apa tidak masuk pelajaran yang terus menerus kan seperti itu. Nah, secara tidak langsung wali kelas guru mata itu sayangnya sama Sipa. Kalau misalkan nggak sayang nggak mungkin Sipa dikejar-kejar ya, disuruh untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum. Nah, makanya ibu ingin membantu Sipa. Nah, di kegiatan konseling kelompok konseling individual ini
kita akan melakukan pendekatan behavioral dengan kontrak perilaku. Siapa mau nggak? Mau Bu, karena Sipa itu mau berubah. Ya, kontrak perilaku itu yang akan disepakati antara ibu sama Sipa, tapi harus atas kesadaran dari Sipa sendiri. Oke, kita akan melakukan ini ya Sipa, kontrak perilaku. Silakan diisi dulu ya. Hari ini kan hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2020. Coba di nomor 1 dibaca. Saya menyatakan berkomitmen untuk merubah perilaku tidak ketergantungan HP melalui beberapa langkah usaha yang akan saya lakukan. Coba ditulis kira-kira apa aja. Di HP juga ada Seperti tulis ya. Contohnya membuka HP ketika ada kepentingan. Apa aja contohnya? Pas apa? pas belajar, Baca. Apalagi berkomunikasi sama orang. ya. Oke. Yang kedua, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tidak meminta jatah kuota tambahan. Oke, silakan ditulis. Jadi Sipa akan menggunakan kuota yang ada ya, yang lebih ke menghemat. Oke, yang keempat ya? Yang ketiga. Oke, yang ketiga apa kira-kira sih Pak? Lebih banyak berkumpul dan berinteraksi dengan teman. Bisa. Jadi Sipa lebih mencari teman ya? Ya, Bu. Tulis di sana. Oke, sekarang apa lagi? Mengurangi penggunaan HP, Contohnya? mengalihkan ke kegiatan yang lebih positif. Apalagi? Contoh lebih positif itu apa? Tadi mengaji, ikut eskul, udah beres tuh boleh. Sekarang yang apa lagi? Tidur malam paling lambat jam 9. Ini kesepakatan Sipa ya, dibuat. Terus ada lagi, menurut Ibu masih ada untuk tugas akan bagaimana ke depannya? Akan lebih giat menentukan untuk Terus yang belum akan direalisasikan. ya silakan ditulis ya.
Selain tugas, apalagi sih yang harus Sipa lakukan di sekolah? Oke. Berarti ada 7 kegiatan yang dituangkan dalam kontrak perilaku ini ya. Coba ini. Usaha di atas saya anggap berhasil bila Apa? Mampu melakukan ini semua ya? Saya mau melakukan kegiatan ini maksudnya gitu. Oke. Terus yang selanjutnya? usaha di atas saya anggap belum berhasil bila saya masih ketergantungan HP, Terus? tidak percaya diri, terus aku tidak mengerjakan tugas yang belum diselesaikan, masih malas sekolah. Masih malas sekolah. Sok silakan ditulis ya. Oke, udah ya. Terus yang selanjutnya? Bila saya berhasil berhenti untuk tidak ketergantungan HP, maka saya akan mendapatkan Apa reward yang ingin Sipa dapatkan? kasih sayang dari Kasih sayang orang tua. Selain itu apa lagi? ingin punya teman tuh. Ya. Ada nggak keinginan pengen punya barang atau apa? Kalau sekarang udah sibuk, Ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita baca ya. Ini bisa ya. Bisa aja. kontrak perilaku. Saya menyatakan berkomitmen untuk merubah perilaku tidak ketergantungan HP melalui beberapa langkah usaha yang akan saya lakukan, yaitu membuka HP jika ada keperluan penting saja seperti belajar dan berkomunikasi, tidak meminta jatah kuota tambahan ke orang tua jika sudah habis, lebih banyak berkumpul dan bermain dengan teman, mengurangi penggunaan HP dengan mengajukan ke kegiatan yang lebih bermanfaat seperti mengaji, mengikuti ekskul, dan beberes rumah. Tidur malam paling lambat jam 9 malam. Akan mengerjakan tugas yang belum diselesaikan. Lebih giat sekolah. Oke. Terus ini langsung. Usaha di atas saya anggap belum berhasil bila saya masih ketergantungan pada HP, tidak percaya diri, malas sekolah, dan masih menunda-nunda tugas. Ya. Terus Bila saya berhasil berhenti untuk tidak ketergantungan HP, maka saya akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan ingin mempunyai teman. oke. Kontrak perilaku ini kita sepakati selama 2 minggu. Jadi ketika 2 minggu ibu akan lihat nih ada perubahannya dari diri Sipa. Emang tidak akan langsung bisa semua terlaksana ya. Minimal misalkan dari biasanya penggunaan HP itu selama misalkan 15 jam berkurang jadi 2 jam, berkurang jadi 1 jam. Terus mulai mencari teman apakah sudah bisa atau tidak. Terus ibu akan mengecek juga tugas-tugas ke guru mata pelajaran. Kira-kira Sipa yang belum itu pelajaran apa, tugasnya sudah masuk atau belum, nggak apa-apa ya. Terus kan di sini jika usaha berhasil Sipa sudah minimal 50% langkah komitmen Sipa terlaksana ya. Nah, bentuk rewardnya Sipa hanya ingin itu dari perhatian dari orang tua. Berarti kita akan berusaha untuk menyepakati kontrak perilaku ini yang akan ditandatangani oleh Sipa sebagai peserta didik dan ibu sebagai guru BK. Nah, nanti juga kegiatan hari ini ketika Sipa mengisi kontrak perilaku ya, ibu akan mengkomunikasikannya dengan orang tua Sipa. Jadi harus diketahui ya. Jadi ini kan udah kesepakatan dari Sipa dengan ibu. Sipa ingin berubah ya. Nah, setelah kita melakukan konseling individual ini, kira-kira Sipa dapat mengambil kesimpulannya. Ya, Sipa lebih mengisi kegiatan seperti main HP dengan diubah kegiatan positif
seperti ikut eskul, ngaji, belajar sekolah, belajar sekolah, dan lebih memahami kondisi orang tua yang bagaimana. Jadi jangan dijadikan patokan lagi ya. Kalau ngaji itu bisa membuat orang tua kita lebih perhatian. Justru bentuk kasih sayang itu kan berbeda-beda ya. Kalau misalkan sekarang orang tua kita tidak bekerja, apa yang kita inginkan ini enggak terpenuhi tidak. Terus Sipa sebetulnya bisa misalkan mencari waktu luang. Kan mungkin mama kan pulang ke rumah jam berapa? Malam paling habis maghrib. Nah, usahakan setelah mama istirahat, setelah mama sholat, kan suka ada makan malam bareng. Nah, enggak. Atau misalkan nonton TV bareng, ya Sipa aja ya, misalkan mama lagi duduk, coba untuk berkomunikasi. Tapi takut tuh, yang lebih paham kondisi orang tua Sipa siapa? Oke. Nah, kita kan sudah melakukan nih sesi konseling selama 40 menit. Nah, ibu ingin melakukan ini kira-kira dengan kegiatan ini Sipa merasa bagaimana? Kita menyimpulkan nih dari mulai awal hingga akhir, bagaimana menurut Sipa dengan proses Lebih kenal lagi. dari perasaan Sipa, terus dari cara menyampaikan bagaimana Manfaat. Alhamdulillah ya, kalau Sipa merasa dengan kegiatan ini banyak manfaatnya. Sebelum kita mengakhiri, ibu ingin memberikan ini dulu instrumen evaluasi ya. Nah, Sipa silakan namanya ditulis, tinggal di checklist aja yang sesuai dengan hati nurani Sipa ya, tentang bagaimana pemahaman mengenai kegiatan konseling individual ini, apa dirasa tidak sama Sipa kegiatan ini bermanfaat atau tidak. Terus Sipa merasa dihargai dalam melaksanakan layanan konseling ini tidak. Silakan ya. Ini diisi dulu ya Sipa. Mudah-mudahan realisasi ya. Ibu merasakan banget kok apa yang Sipa rasakan. Terima kasih ya Sipa sudah hadir di kegiatan konseling ini. Insya Allah akan ada konseling lanjutan. Kita akan datangkan mama dan bapak. Tapi bakal datang tuh, soalnya mereka tuh padat banget. Insya Allah orang tua Sipa akan sudah berkomunikasi dengan ibu. Insya Allah mama bapak juga akan bisa diajak berkomunikasi lagi, akan bisa diajak bekerja sama. Semua itu demi apa coba? Demi Sipa, demi kebaikan Sipa ya. Insya Allah beberapa minggu depan ya kita akan melakukan kembali konseling individual. Terima kasih untuk hadirnya Sipa sudah datang. Terima kasih dan Alhamdulillah kalau gitu ya. Terima kasih, kegiatan ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. ya.